SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu nabiyyuna alaihi salatu wassalam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sebab-sebab bertambahnya iman dan berkurangnya. Kita akan membaca buku Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, dengan judul Asbab Ziyadatil Iman wa Nuqsani, sebab-sebab bertambahnya keimanan dan berkurangnya. Qala hafizahullah pada halaman yang ke-6, Asbabu Ziyadatil Iman. Beliau mulai dengan sebab-sebab bertambahnya iman. Qala laqad ja'ala Allah subhanahu likulli marghubin wa maqlubin sababan wa tariqan yusilu ilaih. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bagi setiap hal yang diinginkan sebuah sebab dan metode yang menyampaikan kepadanya, atau jalan yang menyampaikan kepadanya. Wa inna ahamma wa a'zamal matalib wa a'ammaha naf'an huwal iman. Dan sungguhnya keinginan yang paling penting, yang paling agung, yang paling universal kemanfaatannya adalah iman. Wa qad ja'alallahu lahu mawad katsiratan
tajlibuhu wa tuqawwih. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan unsur-unsur yang banyak yang dapat memperkokoh dan memperkuat keimanan. Wa asbaban adidatan taziduhu wa tanmih. Allah jadikan pula sebab yang cukup banyak yang bisa menambahkan dan menumbuhkan keimanan. Idza fa'alaha al-ibad qawiya yaqinuhum wa zada imanuhum. Apabila para hamba itu melakukannya, maka akan kuat keyakinan mereka dan bertambah imannya. Bayyanaha Allahu fi kitabihi wa bayyanaha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatih. Allah menjelaskan hal-hal tersebut di dalam kitab sucinya dan juga diterangkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Jadi kata beliau, untuk memperkuat dan memperkokoh keimanan itu banyak sebab, banyak unsur yang Allah terangkan di dalam Al-Quran dan juga dijelaskan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Wa la'alla ahamma hadhil asbab ma yali. Barangkali sebab-sebab yang paling penting sebagai berikut. Maka beliau akan menjelaskan kepada kita secara lebih terperinci sebab-sebab yang membuat keimanan seorang hamba semakin kuat, semakin kokoh. Kenapa kita begitu penting memperhatikan keimanan? Karena keimanan adalah perkara yang paling diinginkan, yang paling agung dan universal kemanfaatannya, baik dunia maupun akhirat. Maka kalau kita beriman, hal yang paling penting untuk kita perhatikan adalah keimanan. Kalau keimanan kita kuat, beragama itu enak, beribadah itu indah. Ngaji agama itu menyenangkan kalau iman kita kuat. Tapi kalau imannya lemah, maka ibadah itu meletihkan. Ya, ngaji agama itu membosankan, apalagi jam 2 siang. Iya, semuanya sangat bergantung kepada keimanan. Ya. Kita masih mending ngajinya jam 2 siang, walaupun sebetulnya berat juga nih mata ya. Sahabat di tengah puasa Ramadan perang. Beratan mana itu kira-kira? Perang Badar itu kan di tengah puasa Ramadan. Ya. Kita baru ngajinya jam 2 siang. Sahabat perangnya di tengah Ramadan, di tengah puasa. Tapi mereka enjoy aja, nggak ada masalah. Malah mereka senang. Karena keimanannya kuat, keimanannya kokoh. Ya, kita kalau keimanannya nggak kuat pasti ngeluh, jam 2 siang kok ngaji. Jam 2 siang tidurlah, masa ngaji. Tapi yang namanya keimanan nggak ada masalah. Mau jam 2 siang, mau jam 10 malam ya. Kalau mau ngaji ya ngaji aja. Ya, mafi muskilah.
Itu bukan problem kalau sudah panggilannya panggilan keimanan, ketika keimanan kita memang kuat dan kokoh. Itu. Makanya kalau iman kuat, agama itu menyenangkan, ibadah nikmat, ngaji enak. Nah, maka penting sekali kalau kita memang beriman, kita harus memperhatikan keimanan. Gimana iman ini semakin lama semakin kuat, bukan semakin lemah. Ya. Kalau iman semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah, akhirnya beragamanya semakin surut, semakin surut, semakin surut. Lama-lama kalau sudah puncak kebosanan terhadap agama itu muncul, agamanya ditinggalkan. Wes jadi ateis saja sudah. Nggak ada gunanya agama. Ya gitu akhirnya. Karena imannya dibiarkan selalu menurun. Atau ada juga yang akhirnya pindah agama, kayaknya agama lain enak deh. Nggak terlalu banyak harus setiap hari, setiap waktu ibadah. Mending sekali seminggu aja udah cukup. Nah itu karena iman itu dibiarkan. Semakin lama semakin lemah, datang godaan dunia, selesai. Imannya dijual. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis Abi Hurairah dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, Nabi mengatakan bahwa badiru bil a'mali fitanan, bergegaslah untuk beramal, kata Nabi. Kalahkan berbagai gelombang fitnah yang akan datang. Fitnah di sini itu adalah ujian, cobaan yang membuat iman kita semakin surut, semakin lemah, semakin goyah. Maka kata Nabi, berlombalah untuk segera beramal, segera beribadah, sebelum gelombang-gelombang fitnah yang menggoyahkan keimanan itu datang. Di akhir zaman, begitu banyak fitnah yang menggoyahkan keimanan kita. Fitnah dunia, fitnah tahta, fitnah kekuasaan, fitnah keonaran, keributan, krisis, macam-macam masalahnya. Ya. Kalau kita ngelihat media sekarang ini, nggak habis-habis beritanya macam-macam. Semua itu fitnah. Kalau nggak kita imbangi dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, maka iman kita akan semakin lama semakin terkikis. Maka digambarkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini, gelombang fitnah yang akan datang menggoyahkan keimanan seorang hamba itu diibaratkan oleh Nabi seperti kaqita'il lailil muzlim. Dia akan datang seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Karena saking dahsyatnya digambarkan oleh Nabi, orang itu berubah keimanan hanya dalam waktu sekejap. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada seorang di pagi harinya mukmin, terkena oleh gelombang fitnah, sorenya sudah menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada pula yang di sore harinya dia masih mukmin, kena gelombang fitnah yang begitu dahsyat, pagi harinya dia sudah menjadi seorang yang kafir. Ya, kata beliau, yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Karena dia menjual agamanya hanya karena salah satu dari kesenangan dunia. Ya, yaitu karena imannya tidak diperhatikan, dibiarkan iman itu semakin lama semakin lusuh. Iman itu kata Nabi ibarat pakaian. Pakaian kalau terus dipakai nggak pernah diperbaharui, lusuh kan? Nggak pernah dicuci, nggak pernah dibersihkan. Ya, maka iman juga butuh ya penanganan khusus, diperhatikan. Jangan hanya pakaian yang kita perhatikan, iman juga harus diperhatikan, dibersihkan, disucikan, ya, diservis supaya iman itu tidak lusuh dimakan zaman, dimakan gelombang fitnah. Baik. Maka di sini coba kita pelajari apa hal-hal yang mendatangkan penambahan iman sehingga iman itu semakin lama semakin kokoh. Awalan, yang pertama kata beliau,
ta'allumul ilmin nafi', mempelajari ilmu agama yang bermanfaat. Ini hal yang paling pokok. Kalau ingin menambah keimanan, ya harus belajar agama. Ya. Kata beliau rahimahullah, inna ahamma wa anfa'a asbabi ziyadatil iman ta'allumul ilmin nafi' ilma syariah al-mustamidda min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang paling penting dan sebab yang paling bermanfaat untuk menambah keimanan adalah mempelajari ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu syariah yang bersumber dari kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi harus belajar. Ya. Sebetulnya kita kalau ingin mendeteksi kualitas keimanan kita, ini kualitas keimanan kita sedang bagus atau sedang kacau, itu gampang kok. Hal yang paling mudah itu, Anda itu rajin ngaji nggak? Wis, itu mudah itu. Yeah. Kalau orang suka menghadiri majelis taklim, biasanya dorongan keimanannya kuat, iya kan? Orang kalau imannya sedang turun, malas ngaji, malas menghadiri majelis taklim, sibuk aja dengan dunianya. Iya. Itu tanda paling gampang. Itu apa ya? Pendeteksi yang paling mudah. Karena kita mengaji agama ini dorongannya apa? Dorongannya keimanan. Mesinnya adalah keimanan. Nah, kan ngaji agama seperti ini nggak mungkin juga dong. Antum kepingin dapat titel gitu kan? Nggak ada titelnya tuh di sini. Iya. Terus mau dapat status sosial, apa status sosial yang mau diharapkan? Ngaji itu nggak ada apa-apanya. Ngaji kayak gini tuh kita hanya berharap kita bisa mengerti agama dan bisa kita amalkan, kita pakai untuk ibadah. Maka kalau kita rajin ngaji itu tanda bahwa keimanan kita bagus. Tapi kalau sudah males, nah ini berarti ada sesuatu nih. Ya. Makanya Nabi SAW nanti akan dibawakan hadisnya dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, hadis yang ma'ruf dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, Allah fahamkan dia tentang agamanya. Allah buat dia ngaji agama, menghadiri majelis taklim, makin ngerti tentang agama. Berarti orang itu Allah ingin dia baik. Tapi kalau sebaliknya Allah ingin orang itu buruk, orang itu tidak mendapatkan kebaikan, maka Allah buat dia malas ngaji, malas belajar agama. Maunya, ana maunya ibadah aja. Kan ada tuh orang gitu. Iya enggak? Maunya ibadah aja. Yang penting ibadah lah. Loh, Anda ibadah itu harus dasarnya ilmu. Kan nggak bisa sembarangan ibadah kalau nggak punya ilmunya. Ilmunya itu harus dipelajari. Ibadah nggak boleh dasarnya hanya ikut-ikutan. Orang lain melakukannya, Anda melakukannya pula. Ya. Sehingga ngikutin gimana orang banyak, gimana tradisi dan sebagainya. Nggak benar. Ibadah itu bagus, tapi harus dasarnya ilmu. Nah, maka yang paling bermanfaat dari sebab untuk bisa menambahkan keimanan adalah mempelajari agama. Yaqulu Ibnu Rajab mu'arrifan bihadzal ilm. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah mendefinisikan tentang ilmu agama ini. Kata beliau, fal ilmun nafi', maka ilmu yang bermanfaat, huwa dhabtu nususil kitabi was sunnah wa fahmu ma'aniha
wa taqayyudu fi dzalika bil ma'thuri 'anis sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim fi ma'anil Qur'ani wal hadits wa fi ma warada anhum minal kalami fi masailil halal wal harami waz zuhdi wal raqaiqi wal ma'arif wa ghairi dzalika wal ijtihadu ala tamyizi sahihihi min saqimihi awalan thumma al ijtihadu ala al wukuf ala ma'anihi wa tafahhumihi thaniyan wa fi dzalika kifayatun liman aqala wa syaghala bil ilm an-nafi' uniya washtaghal. Kata beliau rahimahullah, ilmu yang bermanfaat itu adalah menuliskan nas-nas Al-Quran dan Sunnah, ya, menghafalkan nas-nas Al-Quran dan Sunnah serta memahami maknanya, dan terikat dengan hal itu dan terkait dengan hal itu adalah mempelajari riwayat-riwayat yang datang dari sahabat serta tabi'in maupun para atba'ut tabi'in mengenai makna-makna Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ucapan-ucapan mereka mengenai masalah yang halal, yang haram, tentang masalah zuhud, tentang masalah kelembutan-kelembutan hati, dan juga pengenalan-pengenalan kepada Allah dan yang selain itu. Ya, bersungguh-sungguh untuk mencari mana yang sahih, mana yang lemah, kemudian bersungguh-sungguh pula untuk memahami maknanya. Kemudian itu sudah cukup bagi orang yang mau memikirkannya dan menyibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Cara mempelajarinya gimana? Ya, kalau mau prosesnya benar, itu harus dengan cara dihafalkan dan difahami maknanya. Ya. Berlanjut setelah itu untuk melengkapi supaya kita nggak keliru di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah yang kita hafalkan dan kita fahami, kita harus terikat dengan riwayat-riwayat para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, orang-orang terdahulu yang masih murni pemahamannya, ya, untuk memahami makna-makna Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian pula di dalam memahami masalah halal dan haram, masalah zuhud, masalah kelembutan-kelembutan hati, pengenalan-pengenalan kepada Allah, ya, dan yang semacam itu cukup untuk mempelajari agama ini sebagai ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau orang yang sungguh-sungguh menuntut ilmu itu tahapan-tahapannya, pertama didengar, al-istima'. Al-istima' itu mendengar dan perhatian. Kalau as-sam'u itu mendengar biasa, bisa mendengar tapi nggak perhatian, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi itu sudah cukup untuk dikatakan as-sam'u, mendengar. Tapi kalau ada kalimat yang ditambahi hurufnya al-istima'u, itu mendengar dan perhatian. Ya. Nggak boleh mendengar sambil ngantuk. Kalau al-istima' itu mendengar dan perhatian. Makanya kalau Al-Quran dibacakan, perintahnya apa? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Kalimatnya bukan fasma'u. Karena kalau isma'u itu mendengar biasa, bisa masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, itu isma'u, tetap bisa dikatakan mendengar. Tapi kalau fastami'u, dengar dan perhatikan, simak. Ya, jadi tahapannya itu yang pertama, al-istima', mendengar dan perhatikan, disimak. Yang kedua apa tahapannya? Yang kedua adalah al-kitabah, tulis. Ya, supaya ilmu itu nggak hilang. Karena ilmu itu seperti hewan buruan katanya. Ya, kalau hewan buruan sudah kita tangkap kemudian tidak kita ikat, kira-kira lepas nggak? Ya lepas. Makanya
Kita nggak nambah-nambah pengetahuannya karena nggak diikat dengan tulisan. Kalau ditulis kan nanti ada yang dilihat kembali. Nah, kalau sudah ditulis, tahapan berikutnya al-hifdzu, dihafal. Ya. Kemudian tahapan berikutnya fa'al-fahmu, difahami. Kalau cuma menghafal tapi nggak faham, ya nggak ada bedanya dengan pengangkut kitab. Ya. Dulu ada keledai diistilahkan dengan himarul furu'. Karena keledai itu digunakan untuk mengangkut kitab al-furu' yang sekian jilid, isinya masalah fikih yang begitu luas. Tapi ini keledai yang ngangkut kitab ini nggak pernah paham apa yang dibawanya. Itu namanya himarul furu'. Nah, kita kalau cuma menghafal tok, nggak paham apa yang dihafal, ya percuma. Makanya di Ma'had Tahfidzul Quran, kalau sekedar hanya menghafal Al-Quran, nggak paham maknanya, itu ya nggak manfaat juga. Ya enggak? Al-Quran bilang apa, dia melakukan apa gitu. Karena nggak paham maksudnya Al-Quran itu seperti apa. Ya. Makanya di dalam surat Al-Jumu'ah itu Allah dengan tegas mengatakan, Mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Orang yang diberi Alkitab, diberi kitab suci, ya, ditugaskan untuk menghafal dan mengamalkan kitab suci, menghafal, memahaminya dan mengamalkan kitab suci tersebut. Tapi mereka tidak melakukannya. Kata Allah, kamathalil himar. Itu perumpamaannya. Allah yang bilang di dalam Al-Quran seperti keledai. Yahmilu asfara, seperti keledai yang membawa buku-buku kuning. Nggak ngerti, nggak paham. Maka kalau sudah dihafal harus difahami apa yang dihafal tadi. Ya. Setelah itu apa? Al-amalu, diamalkan. Setelah itu apa? Ad-da'watu ilaih, didakwahkan. Nah, barulah kemudian ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga berkah. Baik. Wa qala Ibnu Hajar, berkata Imam Ibnu Hajar rahimahullah, wal muradu bil ilmi al-ilmu syar'i alladhi yufidu ma yajibu 'alal mukallafi min amri dinihi fi ibadatihi wa muamalatihi. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syariat yang memberi kemanfaatan tentang hal-hal yang wajib dilakukan oleh hamba Allah dalam melaksanakan perintah agamanya dan mengibadahi Allah serta di dalam muamalahnya. Wal ilmu billahi wa sifatih, juga ilmu tentang Allah dan sifat-sifat Allah. Wa ma yajibu lahu minal qiyami bi amri, dan tentang hal-hal yang wajib dia laksanakan karena perintah Allah. Wa tanzihuhu anin naqais, dan juga mensucikan Allah dari berbagai macam kekurangan. Wa madaru dzalika 'ala tafsiri wal hadithi wal fiqh, dan semua itu berputar di antara ilmu tafsir, hadis dan juga fikih. Nah, maka apa ilmu yang harus kita pelajari? Ilmu yang wajib untuk kita ketahui dan kita amalkan. Maka sewajib-wajibnya ilmu yang harus kita pelajari apa? Yang langsung terkait dengan Allah dan juga hak Allah, yaitu ilmu tauhid. Itu sewajib-wajibnya ilmu yang harus kita pelajari, karena dia terkait langsung tentang Allah dan hak Allah atas hambanya. Ya. Dan sumbernya dari mana? Dari ayat Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, dengan pemahaman as-salaf, sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Setelah ilmu tauhid, ilmu apa lagi? Setiap ilmu yang memang wajib kita harus beramal dan beribadah dengannya. Ilmu tentang sholat yang 5 waktu,
Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni shalli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Ya. Jadi setiap ada kewajiban ibadah, ada kewajiban amal yang harus kita lakukan, maka sebelum kita melakukannya kita harus belajar dulu. Anda jualan di pasar pun itu harus ada belajar ilmu tentang muamalahnya. Nggak boleh main asal jualan aja, nggak ngerti ilmunya. Ya, jangan-jangan Anda makan harta haram lagi. Tapi karena Anda nggak belajar, sikat aja nggak tahu, gitu kan? Maka ilmu-ilmu ini harus dipelajari. Kan semua itu dijelaskan, ada dalilnya. Ada ayatnya, ada hadisnya. Minimalnya kalau nggak tahu, sebelum Anda melakukan sesuatu yang Anda nggak ngerti hukumnya, tanya dulu. Sehingga Anda tahu ilmunya. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah orang yang berilmu, orang yang mengerti, jika kalian tidak tahu. Nah, jadi inilah ilmu yang harus kita pelajari. Simpelnya apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad, kata beliau ketika ditanya, ilmu apa yang harus dipelajari oleh seorang hamba? Kata Al-Imam Ahmad, ma yaqumu bihi dinuh. Ilmu yang membuat agamanya itu menjadi tegak. Dia tahu mana kewajibannya dan mana larangan yang harus ditinggalkannya. Ya. Maka sewajib-wajibnya ilmu yang harus kita pelajari adalah kewajiban yang paling besar, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini masalah akidah sebelum kita beranjak kepada masalah ibadah-ibadah amaliyah. Nah, karena ketauhidan itu adalah pondasi dari setiap amalan. Kalau kita tahu ilmunya, amalan kecil itu bisa berbuah pahala yang besar di sisi Allah. Kadang masuk surga itu bisa dengan amalan simpel, karena disertai dengan tauhid yang bagus, yang baik. Tapi amalan yang begitu besar menjadi nggak punya nilai karena ketidaktahuan tentang tauhid. Melakukannya disertai dengan kondisi hati yang tidak baik. Ya. Ada orang masuk api neraka setelah dia berjuang jihad, mengorbankan nyawanya di jalan Allah. Ada enggak? Ada loh. Dikira enggak ada? Ada. Karena ternyata dia berjuangnya enggak ikhlas. Ya. Makanya di zaman Nabi SAW ada seseorang yang jihadnya luar biasa, sampai sahabat mengatakan ini orang penduduk surga karena pemberani sekali. Dia menerobos masuk ke tengah barisan musuh tanpa takut mati. Sahabat berdecak kagum dan mengatakan ini orang penduduk surga. Masya Allah. Kata Nabi tidak, justru dia ini penduduk api neraka, kata Nabi. Ya. Maka sahabat pun tercengang, kok bisa orang seperti ini merupakan penduduk api neraka? Kalau orang zina, minum khamr, ya, merampok, membunuh, melakukan kriminal-kriminal yang merupakan kemaksiatan kepada Allah, ya wajarlah kalau dia dikatakan masuk api neraka. Lah ini kok ada orang yang sedang berjuang dengan gagah berani di jalan Allah, melawan orang-orang kafir yang musyrik, dikatakan oleh Nabi dia penduduk api neraka. Ngeri nggak itu? Iya. Makanya jangan sampai, ya, kalau orang yang sedang bermaksiat masuk api neraka itu wajar. Jangan sampai kita yang sedang ibadah ini masuk api neraka karena nggak ngerti dasar keyakinan yang benar itu seperti apa, gitu. Nah, itulah pentingnya ilmu tauhid di situ. Ya. Dan orang tadi yang dikatakan oleh Nabi sebagai penduduk api neraka, ternyata di akhir ceritanya orang ini terluka parah
Dia nggak sabar ketika terluka parah. Dia ambil pedangnya, dia tusukkan ke badannya sendiri. Dia mati bunuh diri. Ya. Maka sahabat itu kemudian, sahabat yang melihat kejadian itu kemudian memberitakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan sebuah kalimat yang indah yang patut kita ingat. Ya, kalimat yang pantas ditulis dengan tinta emas. Beliau menyatakan wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Kata beliau, ada seseorang yang memang dia beramal dengan amalan penduduk surga. Fima yabdulin nas, menurut yang tampak oleh manusia. Seakan-akan dia sedang beramal dengan amalan penduduk surga. Wa huwa min ahlin nar, padahal hakikatnya orang itu adalah penduduk api neraka. Maksudnya Nabi apa? Kata para ulama, karena orang itu beramal dengan simpanan hati yang tidak baik, tidak adanya keikhlasan kepada Allah, ya, tidak adanya ketulusan dan kemurnian beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kan hal-hal yang harus kita pelajari, hal-hal yang harus kita dalami, sehingga ilmu tauhid itu sangat menambah keimanan. Ya. Kadang kita ini kalau tidak mempelajari ilmu tauhid secara baik, ya, tendensi keinginan hati yang tidak baik itu gampang menyelinap tanpa kita sadar. Ya. Ada orang nyumbang untuk masjid, ya, segala sesuatunya dia lakukan untuk masjid tersebut. Suatu saat dia ingin pakai masjid, nggak boleh oleh pihak masjid. Nah, itu baru nampak kelihatan nanti niatnya apa. Ya. Kalau dia nggak ikhlas, dia sakit hati, dia ungkit-ungkit pemberiannya, dia ungkit-ungkit bantuannya. Iya, saya udah begini mau pakai aja nggak boleh. Kalau orang ikhlas kan dia nggak perlu ingat apa yang sudah dia beri. Yang dia beri untuk Allah itu ya udah biar di jalan Allah. Kenapa dia harus sakit hati? Toh dia berbuat karena mengharapkan pahala, bukan terima kasih orang lain, bukan balas budi, bukan balas jasa, iya kan? Sehingga ketika dia ingin sesuatu orang tidak menanggapinya, nggak masalah. Kan dia berbuat karena Allah, bukan karena ingin dibalas sama manusia. Kita ngasih orang, ada orang dalam keadaan susah, kita kasih nih saya bantu kamu, saya modalin ya. Usahanya maju, Masya Allah, ya, fulus terus dia punya uang gitu. Nggak taunya kita pula yang bangkrut setelah itu. Giliran kita yang bangkrut, kita minta tolong sama dia, beri saya modal dong, gitu. Ternyata dia banyak alasannya. Inilah itulah, kita nggak dikasih. Sakit hati nggak kita? Ini orang dulu waktu susah udah saya bantu, iya kan? Kamu nggak siapa-siapa, kalau bukan karena saya kamu nggak kayak gini. Ikhlas nggak itu? Nggak ada ikhlas-ikhlasnya itu. Saya ikhlas loh bantu kamu, tapi ya kamu harus tahu diri dong. Ya itu nggak ikhlas namanya. Dari mana ikhlasnya itu? Ya, kalau orang melakukannya ikhlas karena Allah, bahkan dia lupa dia pernah bantu apa enggak. Kalau sudah dia lakukan amalan itu karena Allah, dia nggak pernah diingat-ingat, nggak pernah diungkit-ungkit. Orangnya mau terima kasih atau nggak terima kasih, peduli amat. Saya kan berbuatnya karena mengharapkan pahala di sisi Allah. Dia mau balas budi, balas jasa atau enggak, peduli amat, terserah. Gitu, itu orang ikhlas. Udah nggak diingat-ingat gitu. Beramal itu ya udah. Nah, ini kan ilmu-ilmu yang harus kita pelajari gitu. Dan ini kan ilmu keikhlasan, ilmu tauhid. Bagaimana kita yakin sama Allah. Apa yang kita beri di jalan Allah nggak akan sia-sia.
Kita hanya mengharapkan ganjarannya nanti di akhirat kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau kepingin kaya, sedekah dong gitu. Akhirnya jual aja tuh sepeda motor, jual aja tuh rumah. Ayo sedekah supaya kaya. Nanti dibalas, dilipat gandakan oleh Allah. Lah motivasi Anda ini apa gitu? Ya. Motivasinya ingin mendapatkan harta dunia, kesenangan dunia, atau mengharapkan pahala di sisi Allah. Ini kan nggak boleh dicampur. Memang sedekah itu tidak akan mengurangi harta, itu janji Allah melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedekah itu akan membawa berkah kehidupan dunia dan akhirat. Tapi Anda sebagai yang mengamalkannya, niatnya harus tulus karena Allah, bukan karena ingin dibalas dengan kekayaan yang lebih banyak. Jangan dicampur adukkan. Maka ini ilmu yang penting kita pelajari tentang ilmu tauhid, ilmu keikhlasan. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu luar biasa bagaimana pengamalan mereka terhadap agama, karena ilmu tauhidnya bagus. Ilmu tauhidnya Masya Allah, lahir daripadanya keimanan yang membuncah, yang tidak akan bisa dibendung oleh siapapun. Khalid ibn al-Walid, panglima perang yang terkenal. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, diandalkan oleh Abu Bakar, diserahi tugas amanah untuk menumpas gerakan-gerakan yang membahayakan kaum muslimin, dan selalu diberi kemenangan oleh Allah melalui Khalid ibn al-Walid. Dia digelar sebagai pedang Allah yang terhunus, Saifullahil Maslul. Yang menumpas nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab, Khalid ibn al-Walid. Yang menumpas gerakan pembangkang tidak mau membayar zakat, Khalid ibn al-Walid. Dan banyak kesuksesan-kesuksesan yang lain. Berpindah ke khilafahan kepada Umar ibn al-Khattab, terjadi peperangan besar dengan orang-orang Romawi di wilayah Syam. Kata Umar, turunkan Khalid ibn al-Walid sekarang juga, ganti dengan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Bayangkan antum. Karena Umar membaca bahwa sudah mulai masuk hal yang tidak benar di pikiran kaum muslimin, bahwa kalau perangnya sama Khalid ibnul Walid, pimpinan pasukannya, kepala pasukannya adalah Khalid ibnul Walid, pasti menang. Seolah-olah kemenangan itu dari Khalid ibnul Walid, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Umar ibn al-Khattab, ganti dia dengan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Terus Khalid ibn al-Walidnya gimana? Ngambek. Terus mungkin jasanya. Terus melakukan protes, demo, membawa pasukannya pulang. Enggak. Padahal ini jenderal bintang 4 ya kalau sekarang. Pangap. Diturunkan, ya udah, dia berjuang dengan perjuangan yang luar biasa dalam pertempuran yang sengit melawan orang-orang Romawi di Syam. Ada yang bertanya, kenapa engkau tidak berubah sedikit pun? Kata Khalid ibn al-Walid, aku berjuang berjihad di jalan Allah bukan karena Abu Bakar, bukan karena Umar ibn al-Khattab. Aku berjuang di jalan Allah karena Allah. Sehingga nggak berubah. Coba kalau kita nggak dianggap sama teman sepengajian aja udah sakit hati gitu. Kan banyak ilmu yang harus kita pelajari tentang ketauhidan itu tadi. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan setelah salat asar sedikit. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.